Salam kasih dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi Gembala Sidang atau Majelis Jemaat. Hari ini kita dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan diakonia jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Kita memberikan dukungan doa untuk jemaat yang dalam pemulihan dari sakit, Ibu Tiurlan Huta Barat, Bapak Samuel Lakotani, dan jika ada jemaat yang sakit, mohon dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Chelsea Quenta Siagian tanggal 2 September 2020 sebagai hadiah Nats Amsal 3 ayat 1 dan 2. Kemudian Bapak Franz Bastian tanggal 3 September 2020 sebagai hadiah Nats Mazmur 128 ayat 1. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat diadakan hari Selasa tanggal 1 September 2020 jam 19.30 di rumah kita masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan Gembala Sidang dan jemaat lainnya. Aidu Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Pemilihan calon majelis baru dalam rangka pemilihan calon majelis periode 2021 sampai dengan 2026. Maka formulir pencalonan penetua dapat diisi oleh anggota CD Jemaat melalui link yang telah diinformasikan di WhatsApp grup media Jemaat GKO BSD atau dapat menggunakan formulir yang telah dibagikan melalui WhatsApp media Jemaat. Setiap anggota CD Jemaat dapat mencantumkan 2 nama calon majelis pada formulir tersebut dan dikembalikan ke panitia pemilihan atau Ibu Arini Peggy Suparman melalui WhatsApp. Batas waktu pengembalian formulir tersebut paling lambat Minggu tanggal 6 September 2020. Informasi detail mengenai hal ini dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2, Pujilah Tuhan. Segenap hati dan jiwaku puji
permulaan sampai akhir ibadah kita ini jadi kiranya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun, hatimu tak berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dengan banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi,
Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai janji yang terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Orang yang mengampuni Allah diberikan kehidupan yang baru, karena yang lama sudah berlalu sehingga hidupnya sekarang harus berpadan dengan kebenaran Allah. Dan inilah petunjuk hidup baru itu. Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi bersama dari PKJ 198 bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Pujian dan ucapan syukur selalu kami naikkan kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjadi sumber kehidupan dan menjadi segala-galanya bagi kami. Pagi hari ini biarlah Engkau Tuhan hadir melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu sungguh membangun iman kami dan menolong kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Sambut dan dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22.
Keluaran 3 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua pergi kepada Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami.
Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampas orang Mesir itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pagi hari ini firman Tuhan temanya adalah tidak lagi kelaparan tetapi berlimpah susu dan madu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menderita, kadang kita menganggap bahwa Allah itu tidak peduli terhadap keadaan kita, dan itu menimbulkan tekanan yang berat dan juga keputusasaan, sebagaimana yang terjadi di dalam diri seorang wanita yang divonis dokter mengidap penyakit kanker payudara stadium 4. Karena dia adalah seorang yang miskin, maka dia tidak memiliki dana untuk ke rumah sakit dan diobati sebagaimana mestinya. Dia hanya menjalani dengan pengobatan secara alternatif, dan tubuhnya begitu merasa sakit dan banyak keluar darah dan nanah. Dan pada saat itu dia berkata kepada Tuhan, kenapa saya harus hidup? Lebih baik saya mati. Bahkan ibunya dan saudara-saudara mengatakan, lebih baik kamu mati, karena mereka semua sudah bekerja keras tapi dia tidak juga sembuh. Dan pada satu saat dia ingin meminum baygon, dia ingin mengakhiri kehidupannya. Dan detik saat dia akan meminum baygon, dia mendengar satu suara. Suara itu berkata, aku mengasihi engkau. Dan dia merasa bahwa ada tangan yang membelai rambutnya. Singkat cerita, dia adalah orang yang belum mengenal Yesus. Dan suatu saat dia mengenal orang percaya, dan melalui hubungannya dengan orang percaya, dia mengenal Yesus dan dia menerima kesembuhan oleh kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang berat, penderitaan yang tidak tertanggungkan seperti yang dialami oleh wanita tadi, kadang membuat kita berpikir bahwa Allah itu tidak peduli, bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Allah itu tidak berkuasa, bahwa Allah itu tidak bertindak apa-apa di dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya hal itu tidaklah benar. Sesungguhnya itu adalah pemikiran yang sama sekali salah. Sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang peduli. Sesungguhnya Allah kita Allah yang hidup. Allah yang melihat betapa berat penderitaan yang dialami oleh manusia, khususnya yang dialami oleh umatnya. Terutama kita orang yang percaya, sebagaimana yang kita baca di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini dari Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kurang lebih setelah 400 tahun lamanya di Mesir, umat Israel mengalami penderitaan. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir yang dipimpin saat itu oleh seorang raja yang tidak mengenal jasa daripada orang Israel, yaitu Yusuf, yang telah menyelamatkan Mesir daripada kelaparan yang melanda selama 7 tahun.
dan perbudakan yang begitu berat itu membuat bangsa Israel begitu menderita dan mereka berseru-seru di hadapan Tuhan. Dan Allah pun mendengar seruan yang dinaikkan kepadanya, dan dia bukan hanya mendengar, tapi juga dia bertindak terhadap penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Karena dia mengingat akan perjanjian terhadap nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia mengingat bahwa dia telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel untuk memberkati keturunan mereka dan untuk memberikan tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, sebagai tanah yang dijanjikan untuk mereka dan keturunannya. Ini yang diingat oleh Allah, sehingga waktu itu merupakan saat yang ditetapkan Tuhan untuk bertindak, menyelamatkan umatnya, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian yang dulu sudah Allah janjikan kepada Abraham, nenek moyang daripada bangsa Israel. Dan untuk maksud pembebasan itulah Allah mengutus Musa, seorang hamba yang sudah ditetapkan oleh Allah, untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan kepada Firaun bahwa orang Israel harus keluar dari Mesir, membawa mereka keluar dari Mesir di dalam ayat yang ke-10. Namun pengutusan tersebut diragukan oleh Musa karena Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Dia merasa cemas, dia merasa ketakutan, dan dia merasa khawatir tentang respon yang akan diterima baik oleh Firaun maupun juga oleh bangsanya sendiri. Musa tidak mempercayai kuasa dan penyertaan Allah, sehingga Allah menegaskan di dalam ayat 12, "Bukankah aku menyertai engkau?" Dan lebih lanjut, Allah pun bukan hanya memberikan janji penyertaan, tetapi juga Allah memberikan kepada Musa pengarahan-pengarahan tentang bagaimana dia harus melakukan tindakan-tindakan selanjutnya terhadap orang Israel, maupun apa yang harus dia katakan kepada orang Israel maupun juga kepada Firaun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah panggilan Tuhan terhadap Musa di dalam Keluaran 3 ayat 1-22 ini mau menyingkapkan kebenaran yang penting kepada kita tentang Allah dan janjinya. Kebenaran yang bukan hanya berlaku bagi umat Israel, orang Israel pada saat itu, tapi kebenaran juga yang berlaku bagi kita pada saat ini. Kebenaran yang kita temukan, yang pertama adalah Allah kita adalah Allah pembebas. Saya akan menyoroti dari ayat yang ke-8, di situ dikatakan, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas." Allah bukan hanya mendengar seruan daripada umatnya yang mengalami kesesakan dan penderitaan yang begitu berat, tetapi Allah sendiri bertindak terhadap situasi yang terjadi pada saat itu. Dan tindakan Allah itu digambarkan dengan kata turun. Allah sendiri turun, artinya di sini bahwa Allah sendiri yang bertindak untuk membebaskan bangsa Israel. Memang tidak kelihatan secara fisik bagaimana sosok Allah yang bertindak, tetapi tindakan Tuhan itu dinyatakan melalui kuasa mujizat yang besar yang dinyatakan untuk pembebasan orang Israel, misalnya melalui 10 tulah, melalui terbelahnya laut Taberau, dan itu semua berakhir kepada kematian daripada Firaun dan juga tentaranya. Dan sehingga dengan demikian memberikan pembebasan yang penuh terhadap bangsa Israel yang saat itu sedang dikejar-kejar. Dan ini jelas menunjukkan bahwa kemerdekaan atau pembebasan bangsa Israel daripada perbudakan
bangsa Mesir itu semata-mata bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kekuatan mereka, tetapi satu hal yang pasti dicatat di sini bahwa kalau mereka bisa merdeka daripada perbudakan bangsa Mesir, itu semata-mata karena tindakan Tuhan yang langsung bertindak atas mereka. Karena pada saat itu bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa adidaya, bangsa yang tidak bisa dikalahkan oleh orang Israel, tetapi pada kenyataannya bangsa Israel mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Allah juga telah turun ke bumi. Allah telah turun ke dunia dan Dia menjumpai kita semua, orang yang percaya. Dia turun melalui anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak mengalami belenggu dijajah, belenggu secara politik, ya, ikatan-ikatan yang mengikat kita secara politik yang membuat kita dijajah. Tetapi kita mengalami belenggu ikatan dosa, dan itulah yang paling penting, yang memerlukan pembebasan, dan Allah mengetahui betul itu yang menjadi kebutuhan kita, sehingga Dia telah turun ke bumi ini melalui anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya dan menerimanya itu boleh mengalami kemerdekaan dari kuasa dosa. Dan ketika seseorang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka dia akan mengalami pembebasan daripada ikatan-ikatan yang lain, baik dari ikatan kuasa gelap, ikatan sakit penyakit, ataupun ikatan kebiasaan buruk seperti yang dialami oleh wanita tadi. Ya, sebelum dia percaya pada Yesus, ya, sebelum dia bertobat, sebelum dia mengakui dosanya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak mengalami kemerdekaan daripada kuasa sakit penyakit yang mematikan. Tapi begitu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia dimerdekakan dari dosa. Ya, dosanya apa? Dosanya adalah bahwa dengan melakukan amal perbuatan baik, dia bisa selamat. Itu adalah dosa. Dan dia mengakui bahwa bukan dengan amalnya, bukan dengan perbuatan baiknya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan Yesus dia diselamatkan. Di saat dosanya dibebaskan, ikatan dosanya dibebaskan, maka di saat itulah ikatan yang lain, yaitu sakit penyakit, juga dibebaskan dan dia mengalami satu kesembuhan. Ya, secara medis harusnya umurnya sudah tidak lama lagi dan dia meninggal. Tapi puji Tuhan, itu terjadi karena apa? Karena Allah datang membawa pembebasan dalam hidupnya dari kuasa dosa, dari kuasa penyakit, dan kuasa lainnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saat ini kita sangat menderita, kita terbelenggu oleh dosa, maka Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah datang untuk memerdekakan kita. Pertanyaannya, apakah kita bersedia untuk dimerdekakan oleh Allah? Saya berdoa agar kita tidak terus mencari upaya-upaya sendiri untuk dimerdekakan, tapi biarlah kita berserah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, supaya dosa kita dibebaskan dan belenggu ikatan lain, sakit penyakit dan belenggu apapun juga Allah berkuasa untuk membebaskannya dalam hidup kita. Yang kedua, Allah berjanji akan memberi tanah yang berlimpah susu dan madu. Masih di ayat yang sama dikatakan bahwa Allah akan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus. Allah bukan hanya berjanji untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tetapi Dia juga berjanji untuk memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Artinya tanah tersebut, tanah yang dijanjikan adalah tanah yang dapat memberikan hasil bumi yang melimpah, hasil bumi yang bisa membawa kesejahteraan bagi bangsa Israel yang akan mendiaminya. Dari sini kita melihat bahwa
Allah bukan hanya peduli kepada masalah-masalah rohani, tetapi juga Allah sangat peduli terhadap kebutuhan jasmani daripada umatnya. Prinsip yang sama juga berlaku buat kita pada saat ini. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada begitu banyak ayat yang berbicara tentang masalah kebutuhan jasmani. Di dalam doa Bapa Kami pun kita diajar untuk berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita makanan hari ini secukupnya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ayat 32 katakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan jelaslah bahwa Allah kita adalah Allah yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Allah yang memenuhi kebutuhan jasmani kita. Dia sendiri yang menyediakan apa yang dia butuhkan. Sebagaimana Allah menyediakan kebutuhan jasmani daripada bangsa Israel, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu, sehingga mereka tidak lagi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan kesusahan tertekan seperti yang dialami di Mesir, tapi mereka boleh menerima sejahtera secara fisik di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menerima dan menikmati berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah juga rindu supaya kita pun bisa memiliki kecukupan, dipelihara oleh Tuhan dengan pemeliharaan yang sempurna, agar kita pun juga bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana caranya supaya kita selaku umat Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita pun bisa dipelihara Tuhan dan menikmati berkat Tuhan? Yang pertama adalah kita mesti memprioritaskan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Inilah persyaratan yang mesti kita lakukan. Mari kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Allah yang memastikan bahwa segala yang kita butuhkan, Dia akan memenuhinya di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang mesti kita lakukan adalah kita mesti belajar untuk beribadah dengan setia. Di dalam Keluaran 23-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kalau kita mau hidup kita itu menerima berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, maka Tuhan mau kita memenuhi syaratnya. Tuhan mau kita belajar untuk menaati perintahnya. Perintahnya salah satunya adalah kita beribadah kepada Tuhan dengan setia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun pada saat hari Minggu seperti ini, mungkin kita memiliki kesibukan yang lain, tapi kita mulai belajar mendisiplinkan diri untuk tetap mencari wajah Tuhan, beribadah, bersyukur, dan menyembah kepada Dia. Itu bagian kita, maka bagian Tuhan adalah memberkati roti makanan kita dan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya sejahtera dan berkat yang dijanjikan Tuhan itu boleh kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Allah adalah Allah yang setia. Sebagaimana Dia berjanji kepada orang Israel memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu, dan itu digenapi dalam kehidupan orang Israel, maka Allah yang setia, Dia pun akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Tetapi kita mesti belajar untuk menaati firman-Nya. Firman-Nya mengatakan hidup takut akan Tuhan. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan yaitu menjauhi kejahatan dan mengejar dan memilih apa yang benar, maka kita tidak bisa menerima janji Tuhan.
Tetapi kalau kita berkomitmen hari lepas hari untuk diubahkan oleh Tuhan dan memilih apa yang benar dan melarikan diri dari semua godaan yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa dan menjauhkan diri kita dari semua kejahatan itu, maka janji Tuhan bahwa kita tidak akan berkekurangan. Pemeliharaannya sempurna itu pasti digenapi dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah berkuasa untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Apakah kita bersedia untuk beribadah dengan setia? Dan apakah kita bersedia untuk hidup takut akan Tuhan? Kiranya janji Tuhan, yaitu kemerdekaan dari belenggu dosa dan pemeliharaannya yang sempurna, itu semua boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saatnya untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada saat pagi hari ini, ya Allah. Biar Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam diri kami semua. Dan kami boleh mengalami pembebasan dari kuasa dosa dan kuasa apapun yang mengikat kehidupan kami melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami juga boleh menerima janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas segala yang kami butuhkan. Karena kami percaya Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap mengutamakan dan mencari kerajaan Allah. Mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup setia beribadah kepadamu. Dan mampukan kami juga untuk hidup takut akan Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Tiurlan Huta Barat. Kami mengucap syukur untuk setiap pemulihan yang terjadi atas tubuhnya. Dan kami berdoa biarlah pemulihan yang sempurna Tuhan lakukan atas tubuhnya yang sakit. Tuhan jamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit dan lepaskan dari segala kuasa sakit penyakit. Dan Engkau berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsinya sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi beliau. Kami serahkan juga Bapak Samuel Lakotani ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan setiap orang percaya dari segala sakit penyakit. Dan kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus Bapak Samuel Lakotani disembuhkan. Dan obat-obatan yang dikonsumsinya juga diberkati Tuhan dan dipakai untuk mendatangkan kesembuhan atas tubuhnya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama anak Chelsea Quinta Siagian dan Bapak Fran Bastian. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Kau karuniakan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun. Engkau menyertai mereka di dalam seluruh perjalanan hidup yang mereka tempuh.
di dalam keseharian mereka, di dalam segala hal yang mereka kerjakan, di tengah keluarga, di dalam pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Biarlah mereka melakukannya dengan pertolongan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, dan biarlah hidup mereka membawa sukacita, berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, biarlah sukacitamu turun atas hidup mereka. Kami serahkan juga keluarga Bapak Henry Forman Bule Galangi. Engkau menjadi kepala atas keluarga ini, memberkati Pak Henry selaku kepala keluarga, istrinya Ibu Magdalena dan anak-anak Marcel serta Angel. Biarlah mereka semua menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang dipenuhi dengan kasih Tuhan dan mampu mengasihi satu dengan yang lain, sehingga sukacita Tuhan ada dalam hidup mereka. Dan oleh kesatuan yang mereka bangun satu dengan yang lain dan dengan Tuhan, kiranya berkat Tuhan Engkau perintahkan turun, memberkati keluarga ini jasmani maupun juga rohani. Kami juga serahkan saudari Yuliba Laia. Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang sejati menyertai Yuliba di dalam kesehariannya, di dalam pelayanannya, dan Engkau juga yang kiranya mendengar dan menjawab setiap pergumulan yang dia bawa kepadamu di dalam doanya. Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan. Tuhan juga yang memberikan pemeliharaan bagi kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga majelis dan keluarga. Biarlah seluruh majelis di dalam pelayanannya Engkau menyertai dan Engkau mengurapi, sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan itu sungguh boleh menjadi atau mendatangkan berkat bagi jemaat GKOBSD yang dilayani, yang dipercayakan Tuhan untuk dilayani. Engkau juga Tuhan yang kiranya mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh majelis dan keluarganya, menyertai dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, dan memberkati setiap keluarga yang sudah memberikan dukungan bagi pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hambamu. Kami serahkan juga Pendeta David dan seluruh pengurus gereja yang ada di Petuo. Tuhan berkuasa atas kehidupannya. Tuhan juga yang meneguhkan setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, sehingga boleh membangun iman jemaat dan juga boleh mendatangkan kesaksian yang memberkati masyarakat Petuo yang ada di sekitarnya, sehingga banyak orang-orang sekitar Petuo yang membuka hatinya untuk mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan menolong pemerintah kami bersama dengan MPR dan DPR di dalam menegakkan Pancasila, agar Pancasila dapat dihidupi dan dijadikan sebagai landasan dasar bagi negara ini, agar pemerintah juga boleh mengambil tindakan terhadap setiap gerakan-gerakan radikal yang berupaya untuk mengubah dasar negara kami. Biarlah pemerintah sungguh-sungguh memiliki itikat yang kuat Tuhan untuk menegakkan Pancasila sebagai dasar negara di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter perawat dan seluruh petugas rumah sakit, aparat TNI maupun Polri yang terlibat di dalam penanganan COVID. Tuhan memberikan mereka kekuatan sukacita, dan Tuhan juga memberikan perlindungan sempurna bagi mereka supaya mereka bisa menolong setiap pasien-pasien yang terinfeksi virus, dan banyak orang yang boleh disembuhkan lewat pelayanan daripada petugas medis. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga untuk setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami persoalan karena pandemi virus ataupun karena dampak-dampaknya. Ketika mereka berseru kepadamu di dalam kesesakan, di dalam keputusasaan, kami berdoa biarlah Engkau yang menyatakan dirimu kepada mereka, sehingga mereka memiliki pengharapan, sehingga terang Kristus menuntun mereka, membawa kepada mereka jalan keluar, dan mereka juga boleh menerima pertolongan daripada Tuhan yang unik, yang ajaib, yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Mereka mengalami lawatan dan mereka juga mengalami pertobatan. Kami berdoa serahkan kami semua jemaat GKOBSD yang juga mengalami berbagai pergumulan baik di tengah keluarga, baik menyangkut masalah ekonomi, pekerjaan, studi kami, masa depan kami, pelayanan, dan apapun yang saat ini sedang kami gumulkan,
Ya Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki iman bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, bahwa ketika kami berdoa, maka Tuhan sendiri yang akan berbicara dan memberikan tuntunan-Mu kepada kami melalui firman Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan, atau bagaimana kami menyikapi setiap persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kami dalam berbagai bentuknya. Dan biarlah kami boleh mengambil langkah-langkah benar, langkah-langkah yang bijaksana, respon-respon yang benar, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu mengimani janji-Mu dan hidup di dalam ketaatan. Dan kami percaya Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan. Tuhan yang berdaulat dan memegang kendali atas semuanya itu, dan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Marilah kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan yang kedua. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di mana
jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan kepada sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam keseharian, dan sebagai warga masyarakat yang menjadi berkat bagi sesama dan menjadi terang, mari kita hidup dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.